Assalamualaikum ceng, gimana kabarnya? Jaga selalu kesehatan ya, walaupun cuma Mimin yang ngingetin, hehe. Di video kali ini, Mimin Dul akan melanjutkan rangkuman film series Giri Haji ya. Di episode 1 kemarin, mulanya sebuah konflik yang melibatkan adik si Kenjo. Sampai secara rahasia, si Kenjo dikirim ke London untuk menyelidiki sang adik. Sedikit spoiler di episode 2, walaupun masih bingung antara perasaan pribadi atau misi, di London si Kenjo mulai menyusun sedikit demi sedikit petunjuk yang berhubungan dengan adiknya, di mana hal itu membuat si Kenjo menemukan teman baru sekaligus musuh baru. Biar nggak bikin Aceng penasaran, mending kita langsung aja gasrot ke episode 2-nya. Film ini dimulai dengan adegan flashback kembali ke 11 bulan yang lalu, di mana seorang ketua geng bernama Connor Abbott tak sengaja ditolong oleh Shyuto saat mendapatkan serangan tak terduga dari musuhnya. Karena anak buah si Abbott yang bernama Donat terkecoh oleh kelompok musuh, si Abbott harus menghadapi kelompok musuh tersebut sendirian. Jesus Christ, I was gone for 5 minutes. Oh yeah, well he could have been killed. Asisten si Abbott yang bernama Finster sampai akan membayar Shyuto yang telah berjasa menyelamatkan nyawa si Abbott. Shyuto berucap bahwa nyawa manusia tak bisa dibayar dengan sejumlah uang. Ucapan tersebut dibenarkan oleh si Abbott yang berbasik seorang gangster. You value his life at 500 pounds? Si Abbott berterima kasih sekaligus penasaran kepada Shyuto yang sangat berani mengambil keputusan untuk menolongnya. Si Abbott yang memperhatikan Shyuto menanyakan penyebab Shyuto kehilangan kelingkingnya. Ia merasa aneh karena budaya di Eropa sudah jarang seorang pria kehilangan kelingkingnya. Shyuto menjelaskan bahwa di masa lalu ia adalah algojo atau kang eksekusi dari keluarga Fukuhara di Jepang. Hal itu membuat si Abbott semakin tertarik terhadap Shyuto. I was a Yakuza contract killer in Tokyo. I know gangsters. I know how to protect them. Si Finster yang menyadari hal itu menganggap keberadaan Shyuto hanya akan menjadi beban bagi kelompoknya. Berbeda dengan si Abbott yang menyadari dengan keberadaan Shyuto, jiwa gangsternya kembali meronta-ronta. Ia menyadari bahwa Shyuto adalah seorang Yakuza. Waktu demi waktu berlalu, Shyuto menggeser si Finster sebagai orang kepercayaan si Abbott, di mana si Abbott sampai membatalkan bisnis bersihnya karena ingin kembali menjadi seorang gangster. Ia memiliki inspirasi untuk ekspansi ke timur dan mengenal lebih dalam kelompok Yakuza. Shidona selaku algojo si Abbott pun mulai menerima keberadaan Shyuto di dalam kelompoknya. Shyuto adalah pelaku pembunuhan pria yang bernama Saburo Endo yang belum jelas apa motifnya. Namun saat melakukan aksi pembunuhan, ia dibantu oleh Shidona, perempuan yang menjadi algojo si Abbott. Karena pembunuhan tersebut, si Kenjo sampai dikirim ke London untuk menyelidiki sang adik untuk upaya menghentikan peperangan antara keluarga Yakuza di Tokyo. Di mana hal itu membuat kelompok si Abbott menghalangi sekaligus memata-matai si Kenjo dari awal kedatangannya ke London. Kembali ke si Kenjo yang kemarin sedang melakukan penyelidikan, dengan tidak sadar bahwa dirinya sedang dimata-matai oleh seseorang. Karena pernah melihat sebuah foto yang di dalamnya berisi keluarga Shyuto, Shidona menyadari bahwa pria yang sedang ia bidik adalah kakak Shyuto. Hal itu membuat Shidona menahan diri dengan tidak gegabah mengambil tindakan untuk segera menghabisi dan melenyapkan si Kenjo. Si Kenjo dihubungi oleh pihak rumah sakit yang mengabarkan bahwa si Rodney mendapatkan perawatan di rumah sakit karena diserang oleh seseorang. Karena mendapat kabar tersebut, si Kenjo bergegas untuk pergi menuju rumah sakit. Saat turun, tiba-tiba ia dihadang oleh Shidona yang sama sekali ia tidak kenali sebelumnya. Di mana Shidona mengancam agar si Kenjo berhenti menyelidiki adiknya dan segera kembali ke Jepang dalam waktu 24 jam. Jika tidak, si Kenjo bisa mengalami hal-hal buruk. I'm giving you 24 hours. The decision's entirely up to you.
Cerita berlanjut, saat sampai di rumah sakit, si Kenjo dihubungi rekannya yang mengabarkan bahwa ia sedang menangani sebuah kasus pembunuhan, di mana korban dari kasus tersebut adalah keluarga Yakuza dari keluarga Fukuhara. Si Kenjo tidak terlalu heran dengan kasus tersebut karena keadaan di antara keluarga Yakuza sedang bergejolak. Ia meminta rekannya untuk mencarikan seseorang yang bisa membantunya membuka sebuah berangkas di apartemen tempat terbunuhnya pria bernama Saburo Endo. Si Kenjo pun segera menemui pihak rumah sakit untuk mengkonfirmasi bahwa dirinya sama sekali tidak ada hubungan dengan si Rodney. Pihak rumah sakit menghubunginya karena si Rodney di London tidak memiliki sanak saudara. Di ponsel si Rodney, si Kenjo lah orang yang terakhir yang dihubungi. Pihak rumah sakit menyarankan agar si Kenjo membantu merawatnya. Si Rodney terluka karena diserang oleh seorang tak dikenal, di mana ia langsung teringat bahwa si Rodney pernah meminta perlindungannya. Namun yang jadi masalah, si Rodney ternyata kabur dari rumah sakit. Pihak rumah sakit hanya khawatir dan menitipkan obat untuk diberikan kepada si Rodney. Si Kenjo pun bergegas untuk memberikan obat kepada si Rodney, di mana ia malah diusir oleh si Rodney yang kesal. Si Kenjo menjelaskan ia datang ke London untuk mencari adiknya yang ia kira sudah mati, dan ia pun masih bingung dengan penyelidikan yang ia lakukan. Untuk keamanan, si Kenjo akhirnya membawa si Rodney ke tempat ia tinggal, di mana si Rodney yang kesal hanya berpesan jika ingin dibantu seseorang, si Kenjo harus menepati janjinya terlebih dahulu. So this is your brother's handiwork then? If you say you can help someone. Di sisi lain, si Sarah mencurigai bahwa yang mengirimkan ular ke rumahnya adalah si Ian Summer yang memiliki dendam terhadapnya karena dahulu dirinya lah yang menjebloskan si Ian Summer ke dalam penjara. Someone posted a snake through my letterbox last night. Karena hal itu, komandannya berpesan agar si Sarah menahan diri. Karena kejadian tersebutlah yang membuat si Sarah hanya ditugaskan menangani masalah-masalah sepele di kepolisian selama ini. Cerita berlanjut, si Kenjo menghubungi anaknya karena mendapatkan kabar bahwa putri kesayangannya dikeluarkan dari sekolah karena kasus penusukan kemarin, di mana ia hanya bisa berlapang dada. Untuk menyemangati putrinya, si Kenjo berjanji untuk membawa paman kesayangan putrinya kembali. Keesokan harinya, si Kenjo kembali mendatangi apartemen untuk membuka berangkas karena rekannya sudah menemukan seseorang yang bisa membantunya, di mana ahli berangkas tersebut adalah kriminal kelas teri yang tertangkap onani di sebuah kereta umum. Singkat cerita, akhirnya berangkas di apartemen tersebut terbuka, di mana di dalam berangkas tersebut hanya terdapat sebuah flash disk. Si Kenjo segera mengopi isi dari flash disk tersebut dan segera menyimpannya kembali. Untung saja si Kenjo segera pergi. Jika ia tidak langsung pergi, bisa saja kepolisian London yang datang mencurigainya. Saat sudah mengetahui isi dari flashdisk tersebut, ia segera menghubungi komandannya untuk memberikan isi flashdisk tersebut, di mana isi flashdisk tersebut adalah sebuah foto Pak Fukuhara dengan seorang wanita, di mana wanita tersebut adalah istri dari komandan si Kenjo. Cerita berlanjut, saat si Kenjo akan masuk ke tempat tinggalnya, tiba-tiba si Sarah datang menemuinya untuk mengingatkan jika ingin lulus kelas, si Kenjo tidak bisa meninggalkan kelas seenak jidat. Namun hal tak senonoh terjadi, di mana si Rodney yang kesal keluar hanya menggunakan sebuah kolor. Hal itu membuat si Sarah curiga dan meminta si Kenjo menjelaskan apa yang sedang ia lakukan dengan si Rodney. What happened to his face? Someone beat him up. Si Sarah pun datang untuk membahas sesuatu yang menurutnya janggal dan patut dicurigai, dengan memberikan si Kenjo sebuah berkas seorang pelaku kriminal. Si Kenjo pura-pura tidak peduli, padahal berkas pelaku kriminal tersebut ternyata adalah adiknya yang bernama Yuto. Look, I actually wanted to run something by you. Ask your station's database, see if anything comes up. Di sisi lain, komandan si Kenjo menemui Pak Fukuhara untuk menanyakan hubungannya dengan istrinya.
Dimana setelah mendapatkan jawaban, entah marah, cemburu, atau emosi, yang jelas Komandan Shikenjo segera pergi. Cerita berlanjut, keluarga Shikenjo sedang menyantap hidangan makan malam, di mana putri Shikenjo yang moodnya sedang tidak bagus tiba-tiba memaksa meminta izin keluar untuk menenangkan pikirannya. Saat di luar, ia ternyata bertemu orang kepercayaan Pak Fukuhara, di mana terlihat mereka sudah sangat akrab. Anggota Yakuza tersebut menceritakan bahwa ia telah membalas kematian kawannya yang tewas dibunuh oleh keluarga Endo. Menurut Mimin, putri Shikenjo ini agak misterius, kasus penusukan, sekarang akrab sama Yakuza. Cerita berlanjut, Shirodi keadaannya sudah membaik, di mana ia entah merencanakan apa dengan Shikenjo, yang jelas mereka masih dimata-matai oleh seseorang. Setelah itu, Shikenjo mendatangi seseorang bernama Finster yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh adiknya di sebuah berkas yang diberikan si Sarah. Si Finster pun menjelaskan masalahnya bahwa karena keberadaan Shyuto, dirinya sudah tak dibutuhkan lagi oleh si Abbot. Namun yang jadi masalah, uang investasi yang diberikan orang tuanya tidak dikembalikan oleh si Abbot, di mana hal itu membuatnya setiap hari diintai oleh kelompok geng dan mafia. Shikenjo pun berniat membantu si Finster dengan syarat. Si Finster membantunya menemukan adiknya. Si Finster yang sedang dalam posisi terpuruk terpaksa berada di pihak Shikenjo. Setelah itu, Shikenjo mendatangi tempat yang ditunjukkan oleh si Finster, di mana ia hanya lewat untuk memastikan dan mengecek situasi di tempat tersebut. Singkat cerita, ia menemui Shirodni di bar tempat biasa. Ternyata seharian Shirodni ditugaskan oleh Shikenjo memata-matai seseorang yang terus memata-matai Shikenjo, di mana Shirodni mendapatkan petunjuk tempat mata-mata tersebut tinggal. Keesokan harinya, Shikenjo mendatangi tempat yang ditunjukkan oleh Shirodni, di mana ia menemukan sepucuk surat milik adiknya. Di sisi lain, si Sarah mendatangi Shirodni untuk mengembalikan barang Shirodni yang tertinggal. Si Sarah peduli terhadap Shirodni yang hidup sebatang kara, di mana sebagai petugas keamanan ia berjanji akan melindunginya. Benar saja, si Sarah mendatangi seseorang yang melukai Shirodni dan mengancam agar pria tersebut tidak lagi mengganggu mahasiswa bernama Rodney. Karena keberanian si Sarah sedang on fire, ia menghubungi seorang yang bernama Ian Summer dan berpesan agar tidak bermain petak umpet dengan dirinya. Di Jepang, anggota keluarga Fukuhara diringkus oleh anggota kepolisian, di mana hal itu membuat Pak Fukuhara marah besar terhadap Komandan Shikenjo. Cerita berlanjut, Shikenjo membayar janjinya untuk menjaga Shirodni, di mana ia sampai berjaga di depan kamar Shirodni. Si Sarah yang datang melihat keheranan dengan perbuatan Shikenjo yang berjaga di depan kamar seorang gigolo. Si Sarah berpesan bahwa Shikenjo harus jujur karena ia mendapatkan laporan bahwa Shikenjo sedang mencari seseorang, di mana seseorang yang ia cari adalah pelaku pembunuhan pria bernama Saburo Endo. Mana si Sarah pun masih kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Saat Shikenjo bangun, Shirodi kembali marah-marah karena menurutnya Shikenjo berlebihan dengan berjaga di tempatnya semalaman. Untuk berterima kasih, Shirodi mengajak Shikenjo untuk sarapan, di mana Shikenjo membujuk Shirodi untuk tidak mengerjakan pekerjaan tidak senonoh, walaupun ia paham bahwa Shirodi terpaksa melakukan hal itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Shikenjo dihubungi oleh istrinya yang mengabarkan bahwa putrinya sudah beberapa hari kabur dari rumah. Shikenjo pun tetap tenang dan segera menghubungi rekannya di kepolisian untuk membantunya mencari putrinya. Rekan Shikenjo meminta foto putri Shikenjo untuk melakukan pencarian, di mana Shikenjo bergegas ke kamarnya untuk mencari, siapa tahu ia membawa foto putrinya. Namun saat Shikenjo membuka pintu, tiba-tiba
Ya, cerita pun bersambung. Kalem Ceng, tahu kalau Mimin ngangenin, makanya nanti kita ketemu lagi di episode 3. Hehe.